Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang rapat bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Dwi Apriani dengan NPM 2024 32500 349. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Agustin dengan NPM 2024 32500 315. Perkenalkan, nama saya Adlan Ibnu 2024 32500 336. Nama saya Muhammad Iqbal Mubarak dengan NPM 2024 32500 334. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ananda dengan NPM 2024 32500 346. Perkenalkan, nama saya Dewi Iswandari dengan NPM 2024 32500 353. Di sini ada pendahuluan. Rapat bisnis adalah pertemuan formal yang diadakan untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Rapat bisnis dapat diartikan sebagai komunikasi kelompok yang bersifat resmi, di mana anggota organisasi berkumpul untuk mendiskusikan masalah, memberikan informasi, dan mengambil keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, rapat adalah pertemuan atau sidang untuk membicarakan sesuatu hal. Selanjutnya, Selanjutnya ada fungsi. Yang pertama, memecahkan masalah. Rapat sering diadakan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh organisasi. Diskusi kelompok memungkinkan berbagai perspektif dan ide untuk muncul, sehingga memudahkan pencarian jalan keluar. Yang kedua, menyampaikan informasi. Rapat berfungsi sebagai media untuk menyampaikan informasi penting kepada tim. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai isu-isu yang relevan. Yang ketiga, ada forum demokrasi. Rapat memberikan kesempatan bagi anggota untuk berpartisipasi dalam diskusi, sehingga menciptakan lingkungan di mana setiap suara didengar dan dihargai. Yang keempat, pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, rapat digunakan untuk membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah perusahaan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, keputusan yang diambil lebih komprehensif berdasarkan informasi yang lebih luas. Hubungan. Rapat juga memperkuat hubungan antara anggota tim. Interaksi langsung dapat meningkatkan kolaborasi dan rasa saling percaya di antara anggota tim. Yang ketujuh, ada motivasi dan semangat kerja. Rapat dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada anggota tim melalui pengakuan atas pencapaian atau pembahasan tentang tujuan masa depan. Yang terakhir, pembentukan kebijakan. Dalam beberapa kasus, rapat digunakan untuk merumuskan atau merevisi kebijakan perusahaan, memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses tersebut. Kemudian ada jenis-jenis rapat bisnis. Yang pertama itu ada berdasarkan tujuan. Ada rapat tujuan. Yang kedua, rapat pemecahan masalah. Yang ketiga, rapat perundungan. Yang kemudian lagi ada berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu itu ada 4. Satu, rapat mingguan. Yang kedua, rapat bulanan. Yang ketiga, rapat semesteran. Yang keempat, rapat tahunan. Kemudian ada berdasarkan hubungan organisasi. Yang pertama, rapat vertikal, dan yang kedua, rapat horizontal. Kemudian ada berdasarkan sifat. Dengan sifat ini ada 4. Yang pertama ada rapat resmi, yang kedua rapat tidak resmi, yang ketiga rapat terbuka, dan yang keempat rapat tertutup. Kemudian ada berdasarkan frekuensinya. Yang pertama itu ada rapat rutin, dan yang kedua rapat insidentil. Kemudian yang terakhir berdasarkan pelaksanaannya.
Ada dua. Yang satu rapat kerja terpimpin dan yang kedua rapat kerja terbuka. Syarat rapat bisnis. 1. Suasana terbuka. 2. Perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. 3. Tidak ada monopoli. 4. Pertanyaan singkat dan jelas. 5. Peserta aktif. 6. Dibatasi waktu atau disiplin waktu. 7. Bimbingan dan pengawasan pimpinan. Perencanaan rapat. 1. Tentukan tujuan rapat. Jelaskan apa yang ingin dicapai seperti pengambilan keputusan atau diskusi ide baru. 2. Buat agenda rapat. Susun agenda terstruktur dengan alokasi waktu dan tanggung jawab untuk setiap topik. 3. Undang peserta relevan. Pastikan peserta yang diundang dapat berkontribusi dan memiliki waktu yang untuk hadir. 4. Siapkan materi rapat. Berikan materi sebelum rapat agar peserta dapat mempersiapkan diri. 5. Pilih tempat yang sesuai. Tempat harus nyaman dan mudah diakses oleh semua peserta. 6. Tunjuk pemimpin rapat. Pemimpin harus mampu menjaga fokus dan mengatur jalannya rapat. 7. Catat notulen. Siapkan notulen untuk mendokumentasikan keputusan dan tindakan yang harus diambil. Peran pemimpin pada saat rapat bisnis. 1. Menentukan tujuan dan agenda. Pemimpin bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan rapat dan menyusun agenda yang jelas. Ini membantu peserta memahami fokus dan arah diskusi. Yang kedua, memfasilitasi diskusi. Pemimpin harus memandu jalannya rapat, memastikan bahwa semua peserta tetap pada topik yang relevan dan mendorong partisipasi aktif dari semua anggota. Yang ketiga, mengelola waktu. Pemimpin perlu memastikan bahwa waktu yang dialokasikan untuk setiap agenda dipatuhi, sehingga diskusi tidak melenceng dari rencana. Yang terakhir, menyimpulkan hasil rapat. Setelah diskusi, pemimpin harus merangkum kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya, serta memastikan bahwa notulensi dicatat dengan baik. Selanjutnya ada peran anggota pada saat rapat bisnis. Yang pertama, berpartisipasi aktif. Anggota diharapkan untuk memberikan kontribusi melalui saran dan pendapat yang konstruktif. Partisipasi aktif ini sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang baik. Yang kedua, ada mengikuti agenda. Anggota harus mengikuti agenda yang telah ditetapkan dan berusaha untuk tetap fokus pada topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik. Kemampuan mendengarkan sangat penting bagi anggota untuk memahami konteks diskusi dan memberikan tanggapan yang relevan. Yang terakhir, menjaga etika diskusi. Anggota diharapkan untuk menghormati pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan dan menjaga suasana. Tidak memotong pembicaraan dan menjaga suasana diskusi tetap kondusif. Kesimpulannya, rapat bisnis merupakan salah satu elemen penting dalam dunia korporasi yang berfungsi untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan di antara anggota tim atau pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan mengenai rapat bisnis. Secara keseluruhan, rapat bisnis yang efektif adalah kunci untuk mencapai keberhasilan organisasi dengan tujuan yang jelas. Persiapan matang, partisipasi aktif, manajemen waktu yang baik, tindak lanjut yang konsisten, serta pemanfaatan teknologi, rapat dapat menjadi alat strategis dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang
lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.